Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Jara Katsuki di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan. Di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan hari ini kita bakal ngebahas soal ciri-ciri dan perilaku orang kaya yang selama ini sering kita temui dalam kehidupan kita, tapi kita selalu mengabaikannya. Salah satu contoh kecilnya saja, pernah nggak sih kalian lagi nongkrong dan tiba-tiba di antara teman-teman kalian itu ada satu anak orang kaya yang kalau lagi nongkrong dia nggak pernah mau nraktir temannya. Dan lu pasti ngomongnya begini sama teman-teman, itu anak padahal anak orang kaya, tapi kok pelit banget ya. Tuh. Orang kaya pasti selalu dicap pelit. Terus yang kedua, kenapa bajunya dia biasa-biasa aja ya, padahal dia banyak duit, pelit banget sih sama dirinya sendiri. Kita tuh lebih cenderung julid kalau melihat orang yang pelit, apalagi dia itu anak orang kaya. Nah, kita ini yang kantong pas-pasan, rela-rela ngutang buat beli baju bagus biar terlihat keren. Sedangkan orang yang beneran kaya pelit sama dirinya sendiri. Ini kan jadi aneh dan kebalik kan. Kenapa dia kaya tapi dia malas untuk menghambur-hamburkan uangnya? Tidak seperti kita yang punya kantong pas-pasan, demi bisa terlihat keren dan kaya kita rela ngutang. Kebalik kan? Jadi selama ini ternyata kita salah persepsi. Itu salah satu ciri-ciri dan perilaku orang kaya. Orang kaya itu tidak suka spending money bro untuk hal-hal yang tidak jelas. Bukan mereka, orang kaya itu tidak butuh terlihat keren. Orang kaya itu butuh hasil yang pasti. Jadi hari ini kita akan breakdown 5 ciri-ciri dan perilaku orang kaya. Yang pertama, orang kaya itu selalu didisiplin dalam pengelolaan keuangan. Jadi orang kaya itu selalu punya trik dan mindset bagaimana cara mereka mengelola keuangan mereka secara pasti bro. Nggak kayak kita bro. Salah satu contoh konkretnya seperti ini. Lu pernah nggak sih ngitung berapa satu bulan lu ngabisin duit? Lu pasti berpatokan dengan gaji. Misalnya gaji lu 2.300.000 satu bulan. Dan lu beranggapan 2.300.000 itu adalah anggaran dari kehidupan lu. Bisa jadi bulan depan kadang-kadang kurang, kadang-kadang kurang. Bukan nggak mungkin lebih. Karena setiap hari itu harga barang itu naik. Kita tidak pernah menghitung hal-hal seperti itu. Kita hanya selalu fokus menghitung pengeluaran kita berdasarkan berapa pemasukan kita setiap bulan. Jadi orang kaya tidak melakukan seperti itu bro. Mereka tuh selalu mencatat berapa pengeluaran mereka. Makanya orang kaya itu selalu bisa mengelola keuangan mereka bro. Yang kedua, ciri-ciri dan perilaku dari orang kaya itu selalu fokus pada investasi. Kenapa gue bilang selalu fokus pada investasi? Karena orang kaya itu tahu bagaimana cara mengelola keuangan. Salah satu contohnya yang sering kita lakukan kita pada umumnya. Ketika kita tuh punya uang 3 juta setiap bulan. Jadi kita tuh beranggapan kalau kita menabung uang kita setiap bulan ke dalam celeng, maka jika kita tabung 100.000 aja setiap bulan, jadi kalau kita tabung selama 1 tahun, kita akan punya uang 1.200.000. Oke, itu mindset kita. Tapi orang kaya tidak. Jika mereka punya uang 100.000 untuk ditabungkan setiap bulan, mereka lebih memilih uangnya ini diinvestasikan ke sesuatu yang mempunyai nilai, itu bisa berubah. Memang uang kita setiap bulan itu tetap nilainya 100, tidak akan pernah berubah. Tetapi nilai barang yang kita maksud di sini bro. Jadi kalau sekarang lu simpan uang lu ke dalam celeng selama 1 tahun, nilainya akan tetap 1.200.000. Tetapi harga barang yang berubah karena akibat inflasi dan sebagainya. Sedangkan ketika lu menginvestasikan uang lu ke salah satu bisnis properti ataupun saham, nilai uang lu bisa berubah. Yang seharusnya dalam 1 tahun lu hanya bisa dapat 1.200.000 ketika lu nyeleng setiap bulan 100. Maka di penghujung tahun depan kalau lu berinvestasi tiap bulan 100.000, bisa jadi itu jadi 50 juta atau tidak 100 juta ketika harga saham atau properti yang lu beli naik. Itu salah satu contoh konkretnya. Yang ketiga, ciri-ciri dan perilaku dari orang kaya. Orang kaya itu selalu cenderung fokus pada hasil. Nggak seperti kita. Kita pada umumnya itu lebih suka menikmati prosesnya pada hasilnya. Makanya kita itu nggak kaya-kaya bro. Gue ketawa karena mindset tersebut itu juga ada pada diri gue. Dulu gue itu lebih cenderung ngomongnya kayak gini ke teman-teman. Udahlah, kita nikmati prosesnya aja, hasilnya belakangan. No, ternyata itu salah. Saat ini yang harus kita lakukan adalah kita harus cenderung pada hasilnya, bukan pada prosesnya. Jadi mulai saat ini nggak usah terlalu terlena dengan proses. Lu harus mulai bisa mengukur segala sesuatu tindakan yang lu lakukan. Misalnya sekarang lu mau melakukan investasi, nggak usah lu capek-capek harus belajar soal investasi. Sewa orang-orang profesional, oke? Biar lu tidak terjebak scam. Seperti salah satu contohnya kemarin kita terjebak di salah satu tren binomo saat itu. Yang kita pikir itu adalah tren saham, tren investasi, tahu-taunya itu tren perjudian online. Oke?
Yang keempat, ciri-ciri dan perilaku dari orang kaya. Orang kaya itu selalu disiplin dalam hidup mereka. Mereka selalu membuat pola hidup mereka. Mereka bangun pagi, pulang sore, tidur tepat waktu. Itu menjadi habit buat mereka. Jadi mulai saat ini, mulailah atur pola hidup kalian. Berapa perlu buat rencana keuangan. Oke, yang kelima, ciri-ciri dan perilaku orang kaya. Lu harus ingat ini yang kelima. Orang kaya itu selalu mengutamakan jaringan. Orang kaya itu selalu memiliki koneksi, selalu mengutamakan koneksi. Makanya orang-orang kaya ini selalu fleksibel dan punya teman di mana-mana. Karena mereka itu mengutamakan koneksi. Jadi mulai saat ini belajarlah untuk mencari dan memperbanyak teman. Oke, tapi jangan semua orang lu jadikan teman. Hanya orang-orang yang punya potensi saja yang lu jadikan teman dan relasi yang bisa ngebantu lu di masa depan. Jadi mulai saat ini rubah mindset lu sesuai dengan ciri-ciri dan perilaku dari orang kaya yang barusan gue sebut itu. Gue Jara Katsuki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.